Teman-teman kalau terus saja kerja di satu tempat haram, saya nggak tahu mau makan apa, ya sudah sama saja nggak mau keluar, gitu kan? Nggak mau ngubah nasibnya, maka dia begitu terus keadaannya. Keluar dulu, baru ikhtiar, baru Allah kasih jalan keluar. Semut di lubangnya teman-teman, ribuan jutaan semut hidup Allah kasih rezeki. Ikan di lautan, burung-burung yang berterbangan, banyak makhluk Allah selain kita dikasih makanan dan minuman. Lalu kenapa kita menganggap kita nggak bisa dikasih hidup sama Allah? Teman-teman mungkin bilang, kalau saya berhenti tempat kerja saya nggak tahu mau kerja apa Ustaz. Subhanallah. Pernah kemarin di Jakarta ada satu teman datang pengajian saya kerja di bank konvensional. Maaf teman-teman kalau ada kerja di situ, mudah-mudahan Allah bisa nangkap pelajaran lah. Orang ini teman-teman 30 tahun umurnya. Saya tanya, dia kerja di bank konvensional. Dia bilang, Ustaz saya sudah dengar ceramah Ustaz tentang riba. Saya ingin tinggalkan riba. Saya ingin tobat Ustaz. Dia bilang, tapi saya ini hidup dan menghidupkan istri anak saya dari gaji saya. Kalau saya berhenti, saya mau kasih makan apa? Lalu saya tanya, Mas umurnya berapa sekarang? Dia bilang 30 tahun Ustaz. Sudah berapa tahun kerja di bank konvensional? 3 tahun. Baik, saya mau bahas ya Mas, umur Mas 27 tahun ke belakang. Mau? Mau. Saya nggak bahas yang 3 tahun ya, yang 27 tahun ke belakang. Mulai dari umur Mas 0. 0 ini di rahim ibu. Sekarang teman-teman kalau ada umur 25 tahun di sini, jangan bilang umurnya 25 tahun ya. Umur Anda tuh 25 tahun plus 9 bulan. 9 bulan tuh ada umur di perut juga tuh, kita tidak hitung. Itu ada bonusnya 9 bulan tuh. 0 sampai 9 bulan di rahim ibu. Mas pernah berpikir nggak makan dari mana? Minum dari mana? Nggak pernah Ustaz. Ya. Ibu kita yang setengah mati minum susu, hamil asam folat lah, vitamin-vitamin, setengah mati ngunyah, lewat saripatinya makanan tuh. Kenapa ibu hamil suka lapar? Karena sarinya makanan itu ditarik sama bayi, melalui plasenta masuk. Kita cuma tahu hidup. Di dalam kantong ada air, tergenang dengan air. Kok bisa hidup? Nggak ada pikiran tuh, belum sarjana waktu itu, nggak tahu apa-apa. Makan hidup. Benar gak Mas? Benar. Baik. Mulai umur setelah keluar bulan ke-10, kalau kita bilang baru hari pertama lahir di muka bumi. Baiklah. Anggap tahun pertama. Waktu masih kecil, masih anak-anak. Mas kalau mau butuh apa-apa bilang apa sama orang tuanya? Tinggal minta Ustaz. Kalau tidak dikasih, ngerengek, nangis. Pernah nggak berpikir waktu kita masih kecil minta mainan, minta baju, kalau orang tua kita nggak mau beliin? Pernah nggak kita berpikir dari mana orang kita ambil duit? Nggak pernah kita mau tahu kan? Kita cuma mau tahu kasih, nggak dikasih, ibu jahat, ayah jahat, minta pokoknya. Ini sampai berapa tahun Mas? Sampai sekian tahun. Bahkan saya tanya, Mas dibiayai sama orang tuanya sampai umur berapa? Sampai selesai kuliah Ustaz. Sampai selesai kuliah, S1 orang tuanya masih biayai. Pulang kalau lapar tinggal buka meja makan, ibunya sudah siapin makanan. Mau mandi tinggal nyalain keran air. Baju semua sudah rapi di lemari. Terjamin hidupnya. Ternyata dia aman hidupnya, dia merasa aman sampai umur 24 tahun orang ini. Aman. Nggak ada masalah. Belum ada kerjaan. Setelah itu, umur 25 tahun mulai cari kerjaan, tidak cocok, sampai umur 27 tahun masuk ke bank itu, kemudian sampai 30 tahun umurnya, 3 tahun masuk di bank. Saya bilang, Mas, selama 27 tahun Allah jamin Anda hidup. Sekarang Anda sudah jadi sarjana, sudah pintar, takut tinggalin bank itu gara-gara riba? Berimbang nggak antara 3 tahun ketakutan dengan 27 tahun aman makan dan minum? Nggak berimbang sama sekali. Bagaimana caranya Anda bisa takut dengan itu? Nggak boleh takut, harus yakin. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian, sesuatu yang haram itu, kalau kita tinggalkan karena Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran jelas. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dia lebih baik baginya. Harus yakin dengan itu teman-teman. Haram tinggalkan, jangan pernah jurmuskan diri kita di situ. Banyak orang sering bertanya sama Ustaz, Ustaz, saya mau taubat, bantu saya Ustaz, bagaimana caranya? Pernah ada teman-teman juga gitu, kerja di bank konvensional tanya saya mau keluar tapi bagaimana Ustaz, tolong bantu saya. Saya bilang, Mas ini seperti sekarang lagi di dalam lumpur. Lagi nginjak lumpur, kotor nih, basah, becek. Saya sudah pegang selang air,
untuk bersihin supaya segar. Semua ustadz itu punya selang air, istilahnya gitu ya, tanda kutip, ini cuma istilah supaya mudah difahami. Kalau anda minta saya bersihkan anda, bantu untuk taubat, tapi anda masih dalam lumpur itu, maka air saya akan membuat jadi masalah lebih besar. Ya, kalau teman-teman tanya kepada ustadz-ustadz hukumnya riba gimana, haram, itu makin berat tuh, karena sudah tahu hukum. Sama saya siramin air di becek itu, makin basah, makin susah keluar. Ya, sekarang kalau mas mau keluar dulu dari lumpur itu ke jalan raya sini, saya siramin bersih tuh, memang basah tapi bisa lari kencang tuh, aman, keluar dulu. Allah berfirman dalam Al-Quran, teman-teman, baik-baik renungi ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri dulu. Teman-teman, kalau terus saja kerja di satu tempat haram, saya nggak tahu mau makan apa, ya sudah sama saja nggak mau keluar, gitu kan? Nggak mau mengubah nasibnya, maka dia begitu terus keadaannya. Keluar dulu, baru ikhtiar, baru Allah kasih jalan keluar. Semut di lubangnya, teman-teman, ribuan jutaan semut hidup, Allah kasih rezeki. Ikan di lautan, burung-burung yang berterbangan, banyak makhluk Allah selain kita dikasih makanan dan minuman. Lalu kenapa kita menganggap kita nggak bisa dikasih hidup sama Allah? Hidup, teman-teman sekalian, dan tidak mungkin tidak sampai kepada kita kalau sudah jadi rezeki kita. Harus difahamin masalah ini.